Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal-soal final test. Nah, jadi di mana yang pertama itu hal apa saja yang perlu kita perhatikan ketika sedang menyampaikan pidato. Nah, jadi di sana itu ada beberapa tahap yang perlu kita terapkan. Nah, jadi yang pertama itu pandanglah pendengar sebelum berpidato untuk menjalin suasana berkomunikasi. Terus yang kedua, pandanglah pendengar saat berpidato meskipun hanya sesaat. Nah, terus ada yang ketiga, sampaikan pidato sesuai dengan isi pidato atau suasananya. Jadi misalnya sedih, gembira, duka, semangat, dan lain-lain. Jadi jika kalian melakukan hal tersebut, para pendengar akan nyaman saat kalian berpidato. Nah, jadi jika isi pidato bersuasana sedih, Anda bisa membuat raut wajah sedih pula untuk menekankan para pendengar untuk lebih menghayati isi pidato Anda. Terus yang keempat itu ada gunakan irama penyampaian yang variatif agar tidak menonton dan menjenuhkan. Nah, ini adalah hal yang perlu kalian perhatikan agar para pendengar tidak bosan mendengarkan pidato kalian. Nah, terus ada yang kelima. Nah, yang kelima ini upayakan agar sesuatu yang kalian sampaikan dapat diterima dengan jelas, dan upaya ini dapat dilakukan dengan volume suara. Nah, seperti artikulasi dan intonasi yang tepat serta bahasa yang komunikatif. Nah, terus ada yang terakhir itu yang keenam, di mana bersikaplah dengan sopan dan simpatik. Nah, terus di mana yang kedua ini bagaimana cara agar humor yang kita sampaikan tidak mengurangi nilai dakwahnya, yaitu seperti yang kita ketahui, humor dalam ceramah agama ibarat dalam masakan hanyalah sekedar bumbu. Nah, jadi dia itu sebagai penyedap makanan. Tanpa humor, ceramah agama akan terasa gersang. Tetapi kita harus bisa menyeimbangkan antara humor dan dakwah agar tidak terjadi pengurangan nilai dakwah. Nah, jadi agar hal yang tidak diinginkan terjadi, maka seseorang dai harus memahami waktu yang tepat dalam menyampaikan humor kepada mad'u. Terus yang selanjutnya itu di mana di sana ada pertemuan awal. Nah, pertemuan awal ini suatu hal yang dilakukan dalam mendeskripsikan sebagai seorang yang humoris adalah dai dengan menyisipkan humor dalam perkenalan pertama. Humor yang pertama itu keluar dari mulut. Nah, dari mulut ini akan memberikan suara segar, artinya kesempatan pertama untuk mendeskripsikan diri dai sebagai orang yang menyukai humor. Nah, sebagai dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya ketika menyelipkan humor pada pertemuan awal merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kesan pertama yang baik jamaah, karena humor banyak disukai di kalangan masyarakat. Nah, jadi itu. Terus ada juga langkah selanjutnya saat jeda strategis. Nah, jeda strategis ini perlu dilakukan oleh seorang dai ketika dia menyadari bahwa awal hingga akhir hanya menyampaikan seluruh materi dakwah dengan lancar tanpa masalah dan terus saja berbicara tanpa ada istirahatnya. Nah, jadi sebaiknya itu dihindari. Lalu pada jeda strategis, humor penting dilakukan untuk menghindari munculnya stres dan kejenuhan pada jamaah. Nah, terutama untuk mengabaikan konsentrasi dan daya ingat
cara terbaik untuk menjaga daya ingatan itu dan tetap terpelihara, maka jeda strategis harus diisi dengan kegiatan yang mendatangkan kesegaran. Nah, seperti mereka itu tidak boring. Nah, terus yang selanjutnya pertemuan akhir. Nah, di mana menutup materi dakwah dengan suasana menyampaikan adalah sebuah keharusan. Nah, karena dengan suasana senang membuat jamaah tidak memiliki beban dalam menghadapi aktivitas sebelumnya. Akan tetapi, suasana yang menyenangkan itu juga tergantung pada dai yang menutup pertemuannya dengan jamaah. Nah, terus di mana ada yang ketiga itu selama kita berpidato itu tentunya kita harus pandai mengatur intonasi seperti tekanan, nada, tempo, dan jeda. Nah, di mana tekanan? Tekanan itu berhubungan dengan keras lemahnya suara, kata, atau frase yang diucapkan. Nah, tekanan keras yang selalu dijatuhkan pada kata yang hendak ditonjolkan dalam suatu kalimat. Bagian kalimat yang hendak diutamakan selalu diungkapkan dengan kerak dinamik. Nah, contohnya, para mahasiswa melakukan aksi demo. Yang ditekankan adalah kata melakukan. Terus yang kedua yaitu nada. Nah, di mana nada adalah alat bahasa yang non-segmental berfungsi dan serta mengungkapkan perasaan dan sikap jiwa si pembicara untuk menambahkan kejelasan makna yang dilambangkan kata atau kalimat yang disampaikan. Nah, jadi nada tinggi yang lazimnya mengungkapkan perasaan gembira, senang, heran, marah, atau ingin tahu, sedangkan nada rendah pada umumnya mengungkapkan rasa sedih, harus kesal, dan tidak puas. Gitu. Diucapkan dengan nada tinggi melambangkan gembira, manakala diucapkan dengan nada rendah melambangkan rasa kesal atau kecewa. Kayak kalaunya yang gembira tapi kalaunya yang nada rendah itu menunjukkan perasaan sedih kan gitu. Terus yang ketiga di mana ada tempo. Nah, tempo ini mengatur cepat lambatnya suatu kata frase atau kalimat yang diucapkan. Semua bahasa dapat diucapkan cepat maupun lambat. Nah, tetapi setiap bahasa itu mempunyai ciri kelembapan dan kecepatan yang khas. Nah, kecepatan berbicara juga tergantung kepada faktor emosi. Contohnya seperti, kenapa kamu hari ini terlambat? Nah, sebaliknya kalau lagi tenang kecepatannya menurun. Kamu kenapa hari ini terlambat? Kayak gitu. Nah, terus ada lagi di mana ada jeda. Nah, jeda ini adalah perhatian atau saat-saat pembicara berhenti berbicara. Nah, kemudian berbicara lagi. Perhatian ini mungkin sangat sebentar atau agak lama ya. Jadi jeda sangat dominan menentukan maksud suatu bahasa atau ucapan. Nah, jadi contohnya ya seperti dalam kalimat-kalimat informatif tidaklah disampaikan sekaligus tanpa jeda. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia unsur subjek diungkapkan dengan nada tinggi lalu disusul dengan jeda. Contoh, pengantin baru datang. Nah, berbeda dengan jeda yang berbeda yaitu pengantin baru datang. Dalam bahasa Indonesia ikatan kelompok kata frase sifatnya implisit, tidak boleh digeser karena setiap pergeseran akan membawa perubahan makna atau mengaburkan arti. Nah, terus di mana ada yang keempat ini demam panggung memang normal dialami banyak orang, tetapi hal ini bisa diatasi dengan cara-cara berikut. Nah, seperti persiapan semua hal dengan matang. Untuk menghindari demam panggung ini sangat penting mempersiapkan segala sesuatu secara matang dengan
meminimalisir perasaan gugup. Nah, jadi kuasai materi dulu atau topik yang akan menjadi bahasan atau yang akan disampaikan. Nah, jadi dalam hal ini akan memudahkan kita untuk berkonsentrasi sebelum menyampaikan materi. Terus yang kedua itu di mana ada tenangkan tubuh dan pikiran kita. Nah, jadi atasi demam panggung dengan menenangkan tubuh sebelum naik ke panggung atau sebelum tampil. Nah, terus meringankan ketenangan dari tubuh dapat menenangkan pikiran untuk menghindari serangan panik atau melakukan kesalahan di atas panggung. Terusnya perluas wawasan lagi. Nah, jadi tambah terus wawasan kita demi menghindari demam panggung. Jadi kita harus siap demam panggung pasti lewat. Kita juga tidak akan tegang di atas panggung. Nah, kita bisa mulai dengan membaca hal-hal sederhana sehingga latar belakang dari sebuah acara yang akan digelar. Nah, terus gimana sering-seringlah kita berlatih. Karena berlatih sesering mungkin supaya kita tidak gugup atau demam panggung. Nah, minta teman untuk membantu kita berlatih serta memberi saran apa yang kurang dari penampilan kita. Nah, bisa juga kalau kita malu dengan meminta dengan teman, kita bisa berlatih di depan kaca. Nah, jadi kan kita bisa melihat ekspresi kita bagaimana menyampaikan, dan kita di situ kalau sering berlatih di depan kaca juga bisa membuat kita tidak demam panggung. Nah, jadi terus ada juga yang namanya adaptasi panggung. Nah, kecemasan bisa datang membantu kita ketika menghadiri hari H. Nah, beradaptasi dengan panggung yang akan menjadi tempat kita sementara disaksikan banyak orang. Ketahui beberapa hal berikut seperti ukuran panggung, venue, siapa yang diundang, atau lingkungan tempat pertunjukan. Nah, terus di mana yang paling penting ini selalu percaya diri. Di mana demam panggung juga bisa diatasi bila kita selalu percaya diri. Nah, perasaan gugup atau takut salah memang seringkali muncul. Nah, maka percaya diri menjadi salah satu teknik untuk mengusir perasaan gugup atau demam panggung. Nah, terus di mana adalah yang terakhir itu berolahraga. Nah, di mana olahraga dianggap penting menjaga kesehatan mental dan dapat mengurangi stres. Berolahraga dapat menghilangkan rasa gugup serta memacu hormon endorfin. Hormon endorfin adalah zat yang ada di otak yang dapat bertindak sehingga sebagai penghilang rasa sakit yang dialami. Nah, sediakan waktu setidaknya 30 menit untuk berolahraga dan menyiapkan tubuh agar tetap segar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.